Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah rapi? Yuk, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita akan bersama menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Nah, dalam Minggu Prapaskah, kita diajak untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Salah satunya dengan apa? Dengan pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita bersama menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, kita akan berdoa bersama. Mari adik-adik mempersiapkan dirinya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi ini kami akan beribadah bersama-sama. Tuhan hadir dalam hati kami sehingga kami dipenuhi dengan sukacita dan siap untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, tema kita hari ini, Tuhan mengajak beribadah. Apa sih artinya? Tuhan mengajak beribadah di mana? Di sekolah minggu? Di gereja? Kan udah nggak boleh ke gereja ya. Kita pandemi ibadahnya di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari pemungut cukai dan juga dari orang Farisi. Nanti kita akan dengarkan bersama dalam firman Tuhan. Kita akan merenungkan bahwa ibadah kita tidak hanya dalam ibadah ritual hari Minggu, tetapi juga ibadah dalam kehidupan hari demi hari. Jadi, mari kita mempersiapkan diri dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tuhan memanggil nama setiap kita untuk mau datang beribadah kepadanya. Mari kita bersama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giralah, oh giralah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giralah. Adik-adik, kita akan bersama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa dalam doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh teman kita, Glenn. Dipersilahkan, Glenn. Tuhan Yesus, maafkan dosa-dosa yang kita perbuat kepada keluarga kita atau teman-teman kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Glenn sudah memimpin dalam doa.
Kiranya setiap kita, Kak Titin dan adik-adik berjuang untuk menjauhi dosa. Karena Tuhan tidak berkenan kalau kita melakukan dosa. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan mengajak kita untuk berhati-hati. Hati-hati gunakan tangan dan semua indera kita, sehingga semuanya memuliakan Tuhan. Mari kita bersama menyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik, bagi setiap adik-adik yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Adik-adik, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Hobert. Nah, masih ingat nggak dengan lagu tema kita minggu lalu? Lagu yang mengingatkan kita bahwa setiap hari kita menjalani hari-hari kita dengan Tuhan. Salah satunya, kita menjalani hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, hari-hari kulalui bersama Yesus. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita sudah mengikuti liturgi ibadah anak sampai di cerita anak saat ini. Nah, kita mau dengerin cerita anak nih. Om mau cerita, tetapi sebelum kita mendengarkan cerita anak, cerita Alkitab yang adalah bagian dari firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Ayo, siapa? Masih ingat nggak ayat hafalannya? Om nggak bisa lihat, tapi Om mau melihat kalau adik-adik mau benar-benar menghafalkannya ya. Coba disebutin ke papa mamanya di kanan kirinya atau di sekitarnya. Iya,
Nah, sekarang yuk kita coba ucapin sama-sama ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Markus 8 ayat 34b, yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, jangan lupa dibaca bacaan hari ini ya. Kalau adik-adik belum bisa membaca, minta tolong ke papa mamanya atau ke orang-orang yang ada di rumah untuk membacakannya bagi adik-adik sekalian. Adik-adik, hari ini cerita Alkitab adalah mengenai perumpamaan Yesus yang diceritakan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Di dalam perumpamaan ini, Yesus menceritakan mengenai dua orang yang sedang pergi untuk berdoa ke bait Allah. Dua orang ini adalah orang Farisi dan pemungut cukai. Adik-adik tentu sering mendengar ya, orang Farisi dan pemungut cukai. Tapi siapakah mereka? Adik-adik, orang Farisi dianggap sebagai seorang pemimpin agama di bangsa Israel ketika itu. Ia dianggap sebagai orang yang sering beribadah, hafal kitab suci, tahu tentang hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan. Dia mencoba untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan seperti misalnya berpuasa, seperti misalnya berdoa, seperti misalnya melakukan sedekah-sedekah dan berbagai tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban agama. Bagi bangsa Israel, orang Farisi adalah orang yang luar biasa dan dianggap sebagai orang yang sangat baik. Dan satu lagi adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai, adik-adik, adalah seorang yang diperintahkan oleh kaisar untuk memungut bayaran dari orang-orang Israel. Orang Israel yang ketika itu dijajah oleh bangsa Romawi, biasanya ketika akan tiba saatnya mereka harus membayar pajak mereka pada kaisar, nanti para pemungut cukai akan memungut bayaran dari mereka untuk diberikan kepada kaisar. Bagi orang Israel, pemungut cukai adalah orang yang sangat buruk, dianggap tidak baik, pengkhianat bangsanya, sangat dibenci. Berbeda dengan orang Farisi. Tetapi adik-adik, dalam cerita hari ini, Yesus justru memuji seorang pemungut cukai. Kenapa bisa demikian? Ternyata adik-adik, ketika mereka sedang berdoa ke bait Allah, orang Farisi berdoa dengan hati yang penuh kesombongan. Dia mengatakan kalau dia bersyukur, dia bukan bagian dari orang-orang yang berdosa, termasuk pemungut cukai yang saat itu juga sedang hendak berdoa ke bait Allah. Betapa hatinya sangat jahat, betapa dia merendahkan orang lain, betapa dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Bagi Yesus, sekalipun orang Farisi sering beribadah, ketika sikap hatinya sangat jahat, maka ibadahnya menjadi tidak berarti, adik-adik. Tidak demikian dengan pemungut cukai, adik-adik. Pemungut cukai justru merasa dirinya adalah orang berdosa. Ia tahu ia melakukan kejahatan, ia tahu ia melakukan tindakan tidak baik. Maka ketika ia datang ke bait Allah, dia tidak berani menengadah ke langit, tidak berani berdoa kepada Tuhan. Dia bahkan memukul-mukul dirinya dan berkata dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia orang yang berdosa.
Sekalipun pemungut cukai dianggap oleh orang yang sangat berdosa oleh bangsa Israel, tetapi Yesus memujinya karena ia tidak hanya sekedar datang untuk berdoa, hatinya juga dipenuhi dengan ketulusan, hatinya juga dipenuhi dengan kebaikan. Adik-adik, Yesus kemudian mengatakan bahwa orang yang dibenarkan justru adalah si pemungut cukai, bukan orang Farisi yang hatinya sombong dan jahat. Adik-adik, dari cerita ini Tuhan mau mengajarkan kita agar kita dapat menjadi anak-anak yang tidak hanya rajin beribadah, rajin melakukan kewajiban-kewajiban agama. Ibadah online setiap minggu itu jelas harus dilakukan, harus beribadah. Itu adalah satu hal yang baik. Tetapi hal itu juga harus dibarengi, adik-adik, juga harus dilakukan dengan hati yang juga baik. Tidak seperti si orang Farisi, tapi punya hati yang baik juga seperti pemungut cukai, yang mau tidak sombong, yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, yang mau sayang sama orang tua, yang mau sayang sama kakak adik, tidak usil, tidak berantem sama kakak adik, mau memaafkan kakak adik kalau ada yang salah, mau maafin papa mama, tidak bandel, dan juga sayang sama teman-teman dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik, kita mau diajarkan bahwa dalam hidup kita beribadah tidak hanya kita harus beribadah setiap minggu, tetapi kita juga harus menunjukkan sikap hati yang baik, menunjukkan bahwa kita memiliki tingkah laku yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mari yuk adik-adik kita wujudkan ya dalam hidup sehari-hari, itu yang namanya mewujudkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, untuk lebih dapat memahami cerita Alkitab pada hari ini, mari kita dengarkan, kita juga hafalkan ayat hafalan yang akan dibacakan oleh teman kita Elsia. Silakan Elsia. Roma 12 ayat 1c, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Elsia sudah membacakan ayat hafalan kita yang akan kita hafalkan untuk kita bacakan minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita menutup cerita Alkitab pada hari ini, mari kita berdoa. Kiranya dalam doa ini kita berdoa agar kita tidak hanya menjadi orang-orang yang rajin beribadah pada saat hari Minggu, tetapi juga melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, perintah Tuhan, menunjukkan cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa untuk menutup cerita Alkitab kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh menyelesaikan cerita Alkitab pada hari ini. Biarlah kami dapat terus belajar untuk memiliki semangat beribadah setiap minggu, tetapi juga memiliki sikap dan tindakan dan tingkah laku yang juga baik dalam hidup kami sehari-hari, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Ibadah ritual ya. Karena sesudah ini kita akan melanjutkan ibadah aksi kita. Kita akan bersama menyanyikan lagu tema sepanjang bulan ini. Ya, lagu ini akan dinyanyikan minggu depannya lagi, dan minggu depannya lagi. Jadi, kita akan belajar bersama dan menyanyikannya sepanjang bulan ini.
kita menyanyi dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Di orang hina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Di orang hina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Mari kita bersama menutup ibadah kita dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh beribadah bersama, kami boleh belajar mengenai ibadah ritual kami setiap minggu, tetapi juga ibadah aksi kami dalam kehidupan hari demi hari. Tuhan menolong kami untuk kami menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Kami akan berpisah melalui media online dan melanjutkan kembali kegiatan kami. Kiranya Tuhan menyertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat melakukan kegiatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.